Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin khairi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Para hadirin jamaah kajian tafsir yang saya hormati, alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu dalam kajian Ramadan. Biasanya ini kita kajian tafsir, karena ini Ramadan kita selingi dengan membahas tentang puasa Ramadan. Bahasan kita ini dimaksudkan untuk bisa meningkatkan kualitas puasa Ramadan kita. Supaya puasa Ramadan kita tidak hanya rutinitas tanpa makna. Baik, kita akan bahas ayat 183 surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa pada bulan Ramadan, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Pertama, mari kita lihat apa itu puasa. Puasa itu kalau dari segi bahasa artinya menahan diri. Kemudian oleh para ulama didefinisikan sebagai al-imsak anil akli wasyurbi wal jima'i wa ghairu dzalika min mubtilatis shaum min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Menahan diri dari makan, minum, hubungan seks dan lain-lain yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dari definisi ini kita bisa simpulkan bahwa menahan diri dalam berpuasa itu dari dua perkara. Pertama adalah hal-hal yang bersifat fa'ali. Fa'ali itu meliputi makan, minum, dan hubungan seks antara suami dan istri. Lalu yang kedua, yang kita tinggalkan adalah non-fa'ali. Nah, yang non-fa'ali ini adalah semua akhlak yang tercela. Al-akhlak adz-dzamimah. Makanya dalam kaitannya dengan puasa Ramadan, Rasulullah bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab wa idza satamahu ahadun falyakul inni shaimun." Jika hari-hari kamu sedang berpuasa, maka kamu jangan yarfus, jangan bertutur kata kotor. Jangan bertutur kata jorok, jangan melakukan kemesuman, dan juga jangan mencaci maki, wala yaskhab. Apabila ada orang yang mencaci makimu, maka katakan aku sedang puasa. Nah, jadi ini termasuk contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah tentang akhlak tercela,
akhlak dzamimah. Jadi yang namanya puasa Ramadan harus meninggalkan dua perkara. Yang fa'ali tadi, makan, minum, seks. Yang kedua adalah perbuatan-perbuatan yang tercela. Kalau kita membaca tulisan Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin itu, orang puasa itu ada 3 tingkatan. Pertama, puasanya orang awam. Puasa orang awam itu sebatas meninggalkan makan, minum, dan seks. Kemudian tingkatan yang kedua, ini lebih tinggi dari yang pertama, puasanya orang khusus. Itu meninggalkan makan, minum, seks, dan akhlak-akhlak yang tercela. Seperti mencaci maki, mendengki, melakukan ghibah, kalau sekarang bisa disebut misalnya mengucapkan ucapan-ucapan yang mengandung unsur kebencian, hate speech itu, nah ini masuk di sini. Jadi semua akhlak yang tercela juga harus kita tinggalkan. Ini bukan hanya yang berupa ujaran, tapi dalam perkembangan teknologi sekarang ini, media sosial sekarang ini, termasuk di dalamnya kita menulis, melakukan chatting-chattingan, tetapi ungkapannya ungkapan-ungkapan yang tidak baik, ungkapan-ungkapan yang kotor. Termasuk kita nge-share tulisan-tulisan yang tidak bagus yang mengandung unsur kebencian. Ini juga termasuk yang dilarang. Nah, yang ketiga, puasanya orang khususul khawas. Ini puasanya tingkatan para nabi dan para wali. Jadi lebih dari sekedar meninggalkan makan, minum, hubungan seks, dan perbuatan-perbuatan yang tercela. Tetapi hari-hari di mana mereka berpuasa, yang dilakukan adalah selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita sekarang ini puasanya harusnya dua perkara itu yang ditinggalkan, fa'ali dan non-fa'ali. Kalau kita membaca dalam tulisan-tulisan para ulama, dijelaskan bahwa orang berpuasa Ramadan itu sebenarnya sedang dilatih untuk menyontoh Allah di dalam sifat-sifatnya. Dalam kaitannya dengan puasa Ramadan, maka yang dicontoh dari Allah itu dua perkara. Allah tidak makan dan tidak minum. Tetapi justru Allah itu memberi makan dan memberi minum. Ini disebut di surat Al-An'am. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah itu memberi makan dan tidak diberi makan. Maka karena puasa itu kita sedang nyontoh Allah dalam sifat-sifatnya, dalam berpuasa Ramadan itu lebih baik lagi kalau kita bisa memberi makan kepada orang lain, bisa memberi buka puasa kepada orang lain, bisa memberi makan sahur kepada orang lain bagi mereka-mereka yang memiliki kemampuan. Nah, jadi bukan sekedar meninggalkan makan dan minum. Lalu yang kedua yang dicontoh dari Allah adalah Allah tidak melakukan hubungan seks. Di surat Al-An'am juga Allah berfirman, "Anna yakunu lahu walad walam takun lahu sohibah." Bagaimana Allah itu punya anak, sementara dia tidak punya pasangan hidup. Nah, dua perkara ini yang kita contoh, karena dua perkara ini adalah persoalan fa'ali. Persoalan kebutuhan dasar manusia. Makan, minum, dan seks tadi. Tetapi sebenarnya yang kita contoh dari Allah bukan hanya dua ini. Tetapi ya 99 sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dikenal dengan Asmaul Husna itu.
Kita contoh sesuai kemampuan kita masing-masing. Misalnya, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau ini mau kita contoh, maka kita harus melakukan tindakan, mencurahkan kasih sayang kita kepada orang lain, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim. Sehingga sumber keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat itu akan menjadi sumber kerahmatan bagi masyarakat yang ada di sekitar kita. Sifat Allah yang lain misalnya Allah itu afuun. Dan dalam bulan Ramadan ini kita banyak membaca doa-doa ini. Allahumma innaka afuun tuhibbul afa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maka maafkanlah aku. Fa'fu anni. Nah, jadi kalau ini mau kita contoh, maka makna pemaafan itu harus kita internalisasikan di dalam diri kita. Kemudian setelah itu kita implementasikan di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Sehingga kita dalam hidup bermasyarakat itu akan mudah memberi maaf kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Kita harus selalu bersikap lapang dada untuk memberi maaf kepada orang lain yang bersalah kepada kita dan menghapus luka-luka yang ada di dalam hati kita karena kesalahan yang dilakukan oleh orang lain itu. Kalau ini bisa kita lakukan, maka interaksi sosial kita dengan orang lain yang tadinya retak itu akan pulih kembali. Sehingga hubungan sosial kita dengan orang lain selalu akan terjalin dengan baik dan kita bisa melakukan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Ini ya, afwun. Sifat ini bukan hanya kita baca sebagai doa, tapi kita internalisasikan ke dalam diri kita, kemudian kita implementasikan di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Sifat Allah yang lain adalah Allah itu kudus, Allah itu maha suci. Kalau ini mau kita contoh, maka kita harus selalu menyucikan diri kita, lahir dan batin. Dan kita harus selalu berusaha mengembangkan diri dan harus selalu tampil secara baik, secara indah dan benar. Maka kita akan mendekati sifat-sifat Allah tadi sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ini kalau kita mau nyontoh sifat kudusnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan menyontoh sifat kudus ini, kita betul-betul akan bisa meminimalisir melakukan dosa. Karena kita selalu akan membersihkan diri kita dari semua noda, baik yang bersifat batiniah maupun yang bersifat lahiriah itu tadi. Memang ini tidak gampang dan ini harus kita upayakan terus-menerus supaya peneladanan kita terhadap sifat-sifat Allah itu akan mendekati sifat Allah tadi itu. Dan dengan begitu kita akan menjadi orang yang baik. Sifat Allah yang lain adalah Hayyun. Allah itu maha hidup. Kalau ini mau kita contoh, maka kita harus menghidupkan nama baik kita di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dengan cara melakukan amal soleh yang sebanyak-banyaknya. Dengan cara melakukan kebajikan-kebajikan kepada sesama yang sebaik-baiknya, yang sebanyak-banyaknya. Amal soleh itu artinya penggunaan daya-daya manusia, bisa itu daya akal, bisa itu daya kolbu, hati nurani, bisa itu daya hidup, bisa juga itu daya fisik. Penggunaannya sesuai dengan dalil-dalil Quran, sesuai dalil-dalil hadis, dan sesuai dalil akal. Sehingga penggunaan 4 daya ini akan membawa kemaslahatan bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya,
dan bagi orang lain, bagi kemanusiaan secara luas. Ini cara kita menghidupkan nama baik kita. Sifat Allah yang lain adalah Karim. Allah itu maha kaya. Kalau ini mau kita contoh, maka kita harus berusaha menjadikan diri kita ini orang yang dermawan. Atau paling tidak orang yang memiliki sifat kedermawanan. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan latihan untuk kita semua berlatih menjadi orang yang dermawan. Maka mari kita coba kita latih diri kita untuk menjadi orang yang dermawan. Memberi kepada orang lain. Apa yang kita berikan pada orang lain, apa saja yang kita miliki. Yang punya harta benda bisa dengan harta bendanya. Yang punya ilmu bisa mengembangkan ilmunya di masyarakat. Yang punya keterampilan bisa melatih anak-anak muda di sekitar kita yang tidak memiliki keterampilan. Sehingga dengan pelatihan-pelatihan yang kita selenggarakan itu, anak-anak muda itu kemudian memiliki keterampilan. Dan dengan keterampilan itu, mereka bisa memperoleh lapangan pekerjaan. Ini nilainya tentu saja lebih besar dibanding kita hanya memberi sejumlah uang dalam jumlah nominal tertentu. Nah, jadi ini kedermawanan maksudnya ya. Jadi dermawan itu tidak harus dengan harta benda, tapi bisa dengan apa saja. Memang tuntutan situasi bulan puasa itu yang paling dekat ya memberi makan minum tadi kepada orang lain. Ini latihan menjadi orang yang dermawan. Dan diharapkan setelah kita keluar dari bulan Ramadan, sikap-sikap menyontoh Allah ini masih akan berlanjut terus setelah usai bulan Ramadan. Sifat Allah yang lain adalah Allah itu Khalik. Allah itu Maha Pencipta. Dan di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa Allah itu selalu dalam kesibukan. Kulla yaumin huwa fi sa'nin. Nah, jadi kalau ini mau kita contoh, maka kita itu harus berusaha menjadi orang yang kreatif. Untuk bisa menjadi orang yang kreatif, maka kita itu harus mengembangkan seluruh potensi yang kita miliki itu. 4 daya tadi yang sudah kita sebut itu harus kita kembangkan secara optimal. Daya akal, ini kalau kita kembangkan, kita akan menemukan ilmu dan teknologi. Kemudian daya kolbu. Ini kalau kita kembangkan, diasuh dengan nilai-nilai agama, maka kita akan menjadi orang yang baik. Kolbu itu fungsinya macam-macam ya. Untuk beriman, untuk berniat, untuk berekspresi, untuk memiliki rasa kasih sayang kepada orang lain, solidaritas, empati terhadap penderitaan-penderitaan orang lain. Nah, ini daya kolbu ini. Lalu daya hidup. Daya hidup ini daya yang dimiliki oleh manusia untuk menghadapi lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Manusia karena punya daya hidup, maka dia bisa bertahan hidup di mana saja. Baik dalam lingkungan alam yang sulit maupun dalam lingkungan sosial yang sulit. Dan biasanya manusia bisa menciptakan sarana-prasarana kehidupan untuk menunjang kehidupan mereka. Seperti orang Jepang yang tiap tahun digoncang tsunami itu, mereka justru bisa menciptakan sarana-prasarana kehidupan yang tidak mudah rusak karena terjangan tsunami. Lalu daya fisik. Kalau ini kita kembangkan, maka kita akan terampil untuk melakukan tugas-tugas tertentu. Nah, dengan mengembangkan 4 daya ini tadi, daya akal, daya kolbu, daya hidup, dan daya fisik ini, maka manusia akan menjadi cakap dan menjadi kreatif. Dan dengan kreativitas yang dimiliki itu,
maka manusia tidak akan menemukan jalan buntu di dalam kehidupannya. Ini adalah salah satu cara menyontoh Allah di dalam sifat-sifatnya itu. Satu lagi sifat Allah. Allah itu maha mengetahui, alim. Kalau ini mau kita contoh, maka kita harus selalu belajar terus, mengembangkan daya akal dan daya kolbu itu. Dan ilmu-ilmu yang kita pelajari itu mencakup ilmu-ilmu yang sifatnya empirik, ilmu yang ditemukan oleh manusia, hasil eksperimen yang dilakukan oleh manusia. Ini ilmu yang dasarnya adalah pengetahuan yang didapatkan oleh manusia. Yang kedua adalah ilmu-ilmu yang non-empirik. Ini ilmu-ilmu yang berkaitan dengan persoalan iman, dengan persoalan metafisika. Yang kalau ini kita kembangkan, kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan semakin peka terhadap tuntunan-tuntunan agama dan perintah-perintah agama yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mudah terpanggil untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini ya, puasa itu dalam tulisan-tulisan para ulama disebutkan sebagai latihan untuk menyontoh Allah di dalam sifat-sifatnya. Semakin banyak sifat-sifat Allah yang bisa kita contoh, kita akan semakin menjadi orang yang baik. Dan ibaratnya kita ini membangun dunia ini. Ya, membangun dunia ini. Karena dengan sifat-sifat yang baik yang dimiliki Allah tadi, kemudian kita contoh, kita internalisasikan ke dalam diri kita, lalu kita implementasikan di dalam kehidupan kita, kita itu menjadi khalifah Allah yang membangun dunia. Sehingga kebutuhan-kebutuhan manusia akan terpenuhi. Baik yang sifatnya kebutuhan fa'ali, makan minum, sandang pangan papan, maupun kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu ketentraman batiniah manusia. Semua itu akan terpenuhi. Nah, oleh karena itu marilah kita dalam rangka untuk meningkatkan puasa Ramadan kita, pertama, kita tidak hanya sekedar meninggalkan makan, minum, dan seks, tapi kita juga meninggalkan semua akhlak yang tercela. Seperti mendengki, membenci, kemudian ngerumpi, dan semua akhlak-akhlak yang tercela itu. Mencaci maki, dan seterusnya. Lalu yang kedua, mari kita dalam rangka untuk meningkatkan puasa Ramadan kita upayakan untuk bisa menyontoh Allah dalam sifat-sifatnya. Yang tadi sudah kita berikan beberapa contohnya. Dalam kaitannya dengan puasa Ramadan, yang dicontoh hanya dua. Meninggalkan makan minum, dan meninggalkan hubungan biologis, hubungan seks dengan pasangan-pasangan itu. Tapi dalam konteks nyontoh Allah dalam sifat-sifatnya yang 99 Asmaul Husna, itu yang harus kita coba. Dari 99 sifat itu, yang tidak bisa dicontoh hanya satu, yaitu sifat ketuhanan. Yang lain itu bisa. Kalau sifat ketuhanan itu yang punya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ya, ini kita kembangkan dari definisi puasa tadi. Al-imsak anil akli wasyurbi wal jima' wa ghairu dzalika min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Meninggalkan atau mencegah atau menahan diri dari makan, minum, seks, dan lain-lain yang batalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian tujuan puasa itu apa? Seperti yang disebut di surat Al-Baqarah ayat 183 tadi, di bagian akhir dari ayat ini adalah la'allakum tattaqun, agar kamu itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Takwa itu dirumuskan oleh para ulama sebagai kemampuan meninggalkan siksa duniawi dan kemampuan meninggalkan siksa ukhrawi. Siksa duniawi itu terjadi kalau manusia melanggar hukum sebab akibat. Jadi dalam kehidupan kita di dunia ini, Allah menciptakan yang namanya hukum sebab akibat. Kalau hukum sebab akibat ini kita langgar, kita lawan, kita abaikan, maka kita akan kena siksa dunia sekarang ini dan dalam kehidupan sekarang ini. Misalnya contoh yang paling gampang, kita kalau tidak belajar, maka kita menjadi bodoh. Bodoh itu siksaan. Karena kita bodoh, maka kita kena siksa berikutnya, kita akan sulit mencari pekerjaan. Sehingga kita tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Ini kita kena siksa yang kedua. Siksa ini juga nanti mengakibatkan timbulnya siksa berikutnya. Kita nanti sulit mencari pasangan hidup karena tidak ada perempuan yang mau dinikahi karena kita tidak punya pekerjaan dan tidak bisa menghidupi keluarga kita. Terus ini akan berakibat sebab akibat menyebabkan timbulnya sebab-sebab baru. Dan sebab-sebab yang baru itu akan menimbulkan akibat-akibat yang baru. Nah, ini namanya siksa dunia. Ini namanya siksa dunia. Sebab menimbulkan akibat, akibat menimbulkan sebab baru menimbulkan akibat baru. Terus terjadi rangkaian sebab dan akibat itu. Nah, ini siksa dunia. Jadi hukum dunia, hukum sebab akibat itu, kalau kita langgar, kita kena siksa sekarang dan di sini. Yang kedua namanya siksa akhirat. Siksa akhirat itu terjadi karena manusia itu melanggar syariat agama. Orang tidak iman itu dosa. Tapi siksa dari dosanya tidak langsung sekarang dalam kehidupan di dunia. Tapi nanti akan ditemui setelah yang bersangkutan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang kafir itu kalau di dunia dia tahu hukum dunia, maka dia bisa kaya di sini. Tetapi di akhirat dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kekafirannya itu. Maka sekarang kita lihat ya, di dunia banyak orang kafir yang kaya, banyak non-muslim yang kaya. Mereka mau jadi pemimpin juga bisa itu, kalau mereka tahu rumusnya dan mereka tahu hukum-hukumnya untuk mencapai kedudukan itu. Nah, jadi ini berlaku sama untuk orang Islam dan non-muslim. Coba kita lihat doa Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah itu. Nabi Ibrahim itu dulu pernah berdoa begini. Rabbi ji'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah Mekah ini kota yang aman dan berilah rizki penduduknya buah-buahan. Penduduknya yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Yang didoakan oleh Nabi Ibrahim hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah menjawab, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila summa attaruhu ila adzabinar. Adapun orang-orang yang kafir, maka mereka akan kami beri kenikmatan sebentar. Maksudnya dalam kehidupan di dunia ini. Orang kafir itu bisa kaya. Orang kafir bisa menjadi pemimpin. Orang kafir bisa pinter. Kalau mereka belajar sungguh-sungguh, mereka pinter. Orang kafir bisa menemukan teknologi. Dan sekarang teknologi ini banyak ditemukan oleh orang-orang non-muslim. Orang muslimnya ini lebih banyak yang menjadi konsumen. Kalau mereka bisa menemukan, ini jumlahnya masih terbatas. Nah, coba lihat. Ini kenyataan hidup kita seperti itu. Nah, jadi dosa tidak beriman itu tidak langsung sekarang. Dosa kekafiran tidak langsung sekarang, tapi ditangguhkan sampai yang bersangkutan meninggal dunia.
Nah, itu jawaban Allah terhadap doa Ibrahim. Yang didoakan hanya yang beriman, tetapi Allah tidak mengabulkan doa itu. Wa man kafara fa umatti'uhu qalila summa attaruhu ila adzabinar. Adapun orang-orang yang kafir, maka mereka akan kami beri kesenangan sebentar dalam kehidupan di dunia ini, tetapi nanti di akhirat mereka akan dipaksa masuk neraka. Jadi kalau di akhirat nggak ada pilihan. Kalau di dunia ada pilihan-pilihan. Orang Islam mau kaya bisa. Orang kafir mau kaya bisa. Orang Islam mau sehat bisa. Orang kafir mau sehat juga bisa. Orang Islam mau jadi pemimpin bisa. Orang kafir mau jadi pemimpin juga bisa. Berlaku sama di dunia ini. Untuk yang Muslim maupun yang kafir. Tapi kalau di akhirat nggak ada pilihan. Mukmin ke surga, kafir ke neraka. Di sana orang kafir tidak bisa milih ke surga. Nah ini ya, itu bedanya di situ. Nah jadi definisi takwa itu seperti itu. Ini diuraikan oleh para ulama dari akar kata wako yaki wikoyah. Itu artinya menghindar. Ketika ini lalu dihubungkan dengan Allah menjadi takwallah, takwa kepada Allah, terjemahan letterleknya menghindar dari Allah. Ini sesuatu yang tidak mungkin. Maka harus ada kata yang disisipkan di situ. Takwa Allah itu ada kata yang dimasukkan, itu adalah kata azab. Sehingga takwa Allah itu kepanjangannya takwa min azabillah. Menghindar dari siksa Allah. Siksa Allah itu jumlahnya ada dua tadi. Siksa duniawi, yang ini terjadi kalau manusia itu melanggar hukum sebab akibat. Yang kedua, siksa ukhrawi. Ini terjadi kalau manusia itu melanggar syariat agama. Siksanya ditangguhkan sampai manusia meninggal dunia. Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ya definisi takwa. Pertanyaan kita sekarang begini. Apa hubungannya puasa Ramadan dengan takwa? Ada satu tulisan yang bagus. Penjelasannya begini. Untuk memahami hubungan antara puasa Ramadan dengan takwa ini, kita harus memahami hakikat manusia. Siapa itu manusia? Manusia itu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari unsur tanah. Kemudian setelah selesai penciptaan fisiknya, Allah meniupkan roh ciptaannya. Lalu oleh Allah, dia diberi potensi-potensi, yaitu daya akal, daya kolbu, dan daya hidup. Karena manusia ini akan diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi khalifah di muka bumi, wakil Tuhan di muka bumi dalam rangka untuk memakmurkan bumi. Jadi bumi ini bisa makmur bukan semata-mata karena tindakan Allah semata saja, bukan karena tindakan Allah sendiri, tetapi tindakan Allah melalui manusia ini, sehingga bumi ini akan menjadi makmur. Ini hakikat pertama yang harus kita pahami. Jadi kita ini tugasnya menjadi khalifatullah fil ardi. Yang kedua, manusia pertama Adam sebelum ke bumi maka ditransitkan dulu di surga. Dan di sana Adam ini merasakan dua pengalaman di surga itu. Satu, kenikmatan surga, dan ketentraman hidup di surga. Di surga itu Adam sudah diberi fasilitas, segalanya ada. Ini disebut di surat Toha itu ayat 118 119. Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadkha. Kamu di surga itu tidak akan kelaparan. Kamu juga tidak akan telanjang bulat. Kamu tidak akan kepanasan dan kamu juga tidak akan kehausan.
Ini kalau diterjemahkan dengan bahasa orang sekarang, berarti dalam kehidupan di surga itu sudah terpenuhi kebutuhan dasar manusia. Tidak kehausan, tidak kelaparan, ini berarti terpenuhinya kebutuhan pangan. Tidak telanjang, berarti terpenuhinya kebutuhan sandang. Tidak kepanasan, berarti terpenuhinya kebutuhan papan. Jadi sandang, pangan, papan, semua sudah terpenuhi. Lalu dalam kehidupan di surga ini juga mengalami yang namanya ketenangan batiniah. Di surat Waqiah ayat 25 Allah berfirman, la yasma'una fiha lagwan wala ta'sima. Di sana tidak terdengar kata-kata yang muspro dan kata-kata yang mengandung dosa. Interaksi sosial di surga itu sangat baik dan sangat harmonis. Sehingga tutur kata yang keluar dari anggota-anggota masyarakat di sana itu kata-kata yang baik semuanya. Nah, kata-kata yang indah. Semua tutur katanya itu sopan, halus, dan indah. Nah, ini pengalaman di surga seperti itu. Pengalaman yang kedua adalah bersentuhannya dengan setan. Jadi di surga sana itu, Adam kan bersentuhan dengan setan. Dan persentuhan dengan setan ini Adam mengalami kepayahan karena tergoda oleh godaan setan. Di surga itu Adam dibolehkan menikmati semua isinya, kecuali satu, yaitu pohon terlarang. Allah berfirman, la taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadz-dzalimin. Kamu jangan mendekati pohon ini. Kalau kamu sampai mendekati pohon ini, maka kamu akan menjadi orang yang melakukan tindakan aniaya terhadap diri sendiri. Nah, tetapi iblis kemudian menggoda Adam. Dan godaannya itu sangat hebat sekali. Sehingga kemudian membuat Adam lupa pada janji Allah tadi itu. Gimana godanya? Iblis berkata begini. Hal adulluka ala sajaratil khuldi wa mulkin layabla. Wahai Adam, maukah kamu aku beri saran, petunjuk? Aku tunjukkan pada kamu pohon kekekalan. Jadi pohon yang dilarang itu dinamakan oleh iblis pohon kekekalan. Dan kerajaan yang tidak punah dengan godaan yang maut ini, maka Adam kemudian lupa dengan janji Allah Subhanahu wa taala, dengan larangan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kemudian menikmati, menyicipi buah terlarang tadi itu. Nah, sehingga dia kemudian melakukan dosa. Dan karena dosa ini, maka Adam kemudian diusir dari surga, lalu diperintahkan untuk turun ke bumi. Ini kalau dalam kajian-kajian para teolog masa klasik, ini yang disebut dengan hubut itu. Nah, jadi pengusiran dari surga ke dunia. Dan di dunia manusia ini harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kalau di surga tidak. Semua sudah tersedia dengan sangat baik tanpa usaha dari manusia. Lah, pengalaman inilah yang harus dijadikan sebagai bahan manusia dalam kehidupan di dunia. Pengalamannya di surga semuanya sudah tersedia, sandang, pangan, papan, dan ketentraman batiniah. Ini harus menjadi cita-cita manusia hidup di dunia ini. Pengalamannya dengan iblis, dengan setan, itu harus menjadi peringatan supaya manusia dalam kehidupan di dunia ini tidak tergoda lagi oleh rayuan-rayuan setan itu. Karena kalau tergoda, pasti akan mengalami kesulitan di dalam kehidupannya. Baik, ini hakikat yang harus kita pahami. Tadi kita sudah sampaikan bahwa puasa Ramadan itu adalah latihan menahan diri pertama dari hal-hal yang dilarang. Sehingga kalau itu bisa kita penuhi, kita ini akan menjadi orang yang baik dan selalu ada pada jalur yang benar. Kekuatan menahan diri. Kita sekarang kalau melihat ya pelanggaran-pelanggaran di semua bidang kehidupan,
di bidang politik, di bidang sosial, di bidang ekonomi, di dalam bidang keagamaan, itu karena manusia tidak bisa menahan diri. Maka dia kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran itu. Nah, contohnya itu sangat banyak sekali. Pertengkaran, pertikaian, ini karena manusia tidak bisa menahan diri, menahan emosinya tadi itu. Nah, yang kedua, kita menyontoh Allah di dalam sifat-sifatnya. Yang 99 sifat kecuali satu, yaitu sifat ketuhanan. Tadi kita udah uraikan. Kita nyontoh Allah sifatnya afwun, maha pemaaf. Kemudian kholik, maha pencipta. Kemudian Hayyun, maha hidup. Kemudian Kudus, maha suci. Kemudian Rahman Rahim, maha kasih dan maha sayang itu. Lalu Karim, maha kaya. Kemudian Alim, maha mengetahui. Kita contoh sesuai kemampuan kita, maka kita akan tampil menjadi orang yang membangun dunia. Sehingga dunia dengan kehidupannya ini akan bisa terpenuhi kebutuhan masyarakatnya yang tiga tadi, basic need tadi itu. Sandang, pangan, dan papan. Nah, inilah hubungan antara puasa Ramadan dengan takwa kepada Allah yang disebut di surat Al-Baqarah ayat 183. Baik, ini waktunya sudah mau maghrib. Saya kira ini sudah cukup penjelasan ayat 183. Kita lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.